Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis akhwati talabah arsyadakum ta'ala naftati wa nabda' darsana bil basmalah. Kita lanjutkan matan Nabi Syuja yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya sampai pada bab istinja. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk ke fasal tentang pembatal wudu. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi nawaqidil wudu. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Hal atau perkara yang membatalkan wudu ada 6. Ada 6. Sekaligus perlu antum tahu bahwa yang membatalkan wudu itu disebut dengan hadas kecil. Jadi hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah perkara-perkara atau peristiwa yang membatalkan wudu atau mengharuskan wudu. Sedangkan hadas besar adalah hal-hal atau perkara-perkara peristiwa yang mengharuskan mandi. Itu beda antara hadas kecil dan hadas besar. Nanti beda lagi dengan najis. Beda lagi nanti dengan najis. Jadi seperti di awal sudah kita sampaikan bahwa at-thaharah yang namanya bersuci itu at-thaharah minal hadas, at-thaharah minal khobas atau minan najas. Jadi bersuci itu ada 2, suci dari hadas, suci dari najis. Dan dua-duanya harus dilakukan kalau mau sholatnya sah. Jadi syarat sah sholat itu kan suci. Suci maksudnya adalah suci dari hadas dan suci dari khobas atau dari najis, dari najas. Apa 6 itu? Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari 2 jalur, 2 rute depan dan rute belakang. La tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddo. Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Kan itu. Lalu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43, auja'a ahadun minkum minal ghaid. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari rute depan atau rute belakang, kubul atau dubur, maka wudunya batal. Wudunya batal. Walaupun keluarnya ketika di tahiyat akhir, maka wudunya batal. Itu. Makanya sekali lagi kalau kita buang air kecil sangat dianjurkan sekali dengan posisi jongkok. Kenapa? Kalau posisi jongkok itu biasanya airnya lebih tuntas. Airnya lebih tuntas dan sirkulasinya itu lebih lancar. Itu pun setelah buang air kecil masih disunahkan lagi untuk mengurut pipanya biar betul-betul tuntas, paham ya? Masa saya vulgarkan kan? Gitu. Ini kalau tidak dalam kondisi yang sangat terpaksa sekali, buang air kecil jangan sambil berdiri, buang air kecil sambil jongkok. Insya Allah lebih aman dari segi ketuntasan, juga lebih aman dari segi cipratan. Kalau orang buang air kecil dengan berdiri kan rawan sekali nyiprat kena celana atau kena sarung, kan gitu. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur dalam posisi selain posisi yang mutamakkin. Mutamakkin itu apa? Mutamakkin itu duduk dalam posisi bagian bawah ini, bagian belakang ini betul-betul nempel ke lantai, tertutup rongga yang memungkinkan ada angin keluar. Paham maksudnya? Nggak rembes gitu loh maksudnya. Duduknya itu betul-betul duduk yang mapan di bawah gini ya. Rapet. Bawah ini rapet. Kalau orang kurus biasanya belum bisa mutamakin. Karena masih ada celah. Paham maksudnya ya?
Artinya apa? Kalau tidurnya selain posisi ini, maka tidurnya itu membatalkan wudu. Artinya ketika kita sholat kemudian kita tidur ketika sholat, maka wudunya batal. Kalau wudunya batal, otomatis dia punya hadas. Dengan orang yang berhadas, sholatnya tidak diterima. Artinya sholatnya tidak sah. Paham ya? Kalau memang betul-betul sangat ngantuk sekali, lebih baik minum kopi dulu atau gimana caranya biar ngantuknya hilang sebelum sholat. Nah gitu. Wa zawalul akli, yang ketiga hilangnya akal. Bisukrin, baik karena mabuk, au maradin atau sakit. Tidur aja batal wudunya, apalagi hilang akal. Kan gitu. Walam surrajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin, menyentuh atau persentuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan ajnabi tanpa ada pembatasnya. Kalau mau lebih dirinci, persentuhannya di sini adalah persentuhan kulit. Jadi kalau yang bukan kulit maka tidak batal. Kuku, gigi, nah itu bukan kulit, maka tidak batal. Kalau yang bersentuh kulit tanpa ada penghalangnya, kulit ketemu kulit, maka batal wudunya. Seorang laki-laki dengan perempuan ajnabi. Perempuan ajnabi itu apa? Perempuan ajnabi itu apa? Perempuan yang tidak ada hubungan mahram antara kita dengannya, baik mahramnya karena mahram nasab asli, adik, bibi, makde, tante, mbah, itu mahram semua, ponakan itu mahram, atau karena rodok itu apa? Susuan. Kita pernah disusui oleh seorang ibu, seorang perempuan itu punya anak perempuan. Maka kita dengan anak perempuannya ibu yang nyusui kita mahram. Artinya mahram apa? Kita tidak boleh nikah sama dia. Itu nasab, rodok atau musaharah. Musaharah itu besan. Kita sama mertua itu mahram. Kita itu belum nikah ya. Saya sama mertua saya itu mahram. Jadi kalau setelah wudu saya bersentuhan dengan mertua saya, tidak batal wudunya. Istri gimana Ustaz? Nah, di sini antum lihat di footnote itu, footnote nomor 3, walau zaujatahu. Istri itu termasuk kalau kita setelah berwudu kemudian bersentuhan kulit dengan istri itu membatalkan wudu. Paham ya? Kalau anak perempuannya masih kecil tidak batal. Kayak henin itu masih belum batal. Antum menyentuh henin itu belum batal. Setelah antum wudu bersentuhan dengan henin itu belum batal. Umumnya kalau yang membatalkan itu yaitu bawah itu di footnote nomor 3, wala tangqudu saghiratun la tushtaha. Itu. Ini yang keempat. Yang kelima, wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Menyentuh farji atau kemaluan manusia anak Adam bi batinil kaffi, dengan batinil kaffi. Batinil kaffi itu ya, semua yang tidak terlihat ini disebut dengan batinil kaffi. Yang kelihatan berarti dia zahirul kaffi. Yang tidak kelihatan disebut batinul kaffi. Jadi kalau nyentuhnya dengan bagian ini batal wudunya, menyentuh kemaluan. Wa massu halqati duburihi 'alal jadid. Menyentuh halqah dubur itu ya bagian yang terhimpit oleh dua gumpalan itu loh. Itu halqah dubur itu. 'Alal jadid berdasarkan mazhab Syafi'i yang baru. Dulu ketika masih mazhab qadim tidak batal, tapi dalam mazhab yang jadid, dan ini yang mu'tamad dipegang oleh para ulama Syafi'iyah, membatalkan
wudu. Jelas ya? Satu, keluar dari dua rute depan belakang, tidur, kemudian hilang akal, menyentuh perempuan ajnabi, menyentuh kemaluan, menyentuh halqah dubur. Ini semuanya hadas kecil yang membatalkan wudu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Fadhal? Ya. Kalau misalkan kadang ada orang itu sakit, apa tadi kencing atau enggak ya? Biasanya ada orang tua gitu. Gimana? Ragu tadi kencing atau enggak? Takutnya wudunya batal. Tapi kalau misalnya gitu berarti dia wudu terus gitu. Solusinya gimana? Jadi gini, kalau orang ragu itu kan antara dua. Ragunya, saya tadi udah wudu apa belum ya? Kalau dia ragunya, saya tadi udah wudu apa belum ya? Berarti amannya dia belum wudu. Karena pada asalnya dia belum wudu, makanya dia ragu sudah wudu atau belum ya? Ya kan? Asalnya dia belum wudu, makanya dia ragu sudah wudu atau belum. Bisa jadi dia sudah wudu, tapi kan kemungkinan dia sudah wudu itu lebih kecil daripada kemungkinan dia belum wudu, karena ragunya sudah wudu atau belum. Maka yang aman untuk orang yang ragu seperti ini, maka dia berwudu, diambil hukum bahwa dia belum wudu. Beda dengan orang yang ragunya, tadi saya sudah batal apa belum ya? Kalau dia ragunya udah batal apa belum, maka kemungkinan batalnya lebih kecil daripada belum batal. Maka bismillah dia ambil, yakin dia belum batal. Dalam kondisi betul-betul ragu. Tapi kalau dia sudah ada kecondongan, saya tadi batal, ya sudah, berarti dia wudu. Jangan sudah mantap tapi dibikin ragu. Paham maksudnya ya? Sudah mantap bahwa sudah hadas, tapi kemudian saya ragu udah wudu berarti, ya enggak gitu, enggak boleh. Gitu. Nah, tinggal itu tadi nanti dikembalikan ke ragunya itu, ragu sudah wudu atau belum, atau ragunya dia ragu sudah hadas atau belum. Itu. Allah alam. Ada lagi? Ya. Itu kalau misalnya tadi yang duduknya kan dari sini. Itu kalau yang biasanya kan mayoritas di Jumatan di kampung-kampung kan banyak yang sampai di berarti batal. Ya, batal. Kalau duduknya sudah tidak mutamakin, maka batal wudunya. Harus ke belakang untuk ambil wudu, baru nanti dia ikut Jumatan. Yang lebih parah lagi itu kan kadang kita dapati ada yang baru khutbah pertama awal muqaddimah ketiduran sampai iqomah. Ketika iqomah baru bangun, pas dia bangun miring-miring jatuh. Sudah seperti itu nggak ke belakang untuk berwudu. Itu kan harusnya kan wudu dulu baru kemudian lanjut sholat. Allah alam. Ada lagi? Apa Mar? Anak bibi mahram enggak. Anak bibi bukan mahram. Anak bibi itu kan bukan keponakan, ya kan? Anak bibi itu sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Artinya apa? Auratnya itu aurat orang lain, bukan auratnya mahram. Kita tidak boleh lihat rambutnya, kita nggak boleh lihat ketika dia pakai celana pendek. Paham ya? Termasuk kita tidak boleh bebas boncengan, ngajak jalan-jalan. Ya memang masalahnya di masyarakat kita kadang ya, wah dini dewe kok ora apa-apa. Terke kono lho, sekolah mangkat, terke sekolah kan gitu kan. Setahu saya seperti itu. Dan sepertinya sih di kitab-kitab juga seperti itu. Jadi status sepupu itu memang bukan mahram. Artinya kalau bukan mahram apa kita boleh nikah sama sepupu. Secara fikih boleh, tidak masalah. Gitu. Yang masalah biasanya keluarga. Kaya ora ana liyane wae. Madine dhewe malah dinikahi kan gitu. Kalau keluarganya belum belajar tentang mahram. Makanya kalau mau menikahi sepupu, keluarga ajak taklim yang materinya tentang mahram dulu. Gitu ya Mar? Apa Mas?
Kalau mahram kan sama anak bibi, kalau sama bibi Sama bibi mahram. Dengan bibi mahram, tapi dengan anak bibi bukan mahram. Jadi kalau bibi mahram, baik bibi dari bapak atau bibi dari ibu. Baik bibi itu dalam arti adiknya bapak ibu atau kakaknya bapak ibu. Itu. Allah alam. Apa? Cari ini. Anda. Lanjut. Faslun fi mujibatil ghusli. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang mengharuskan untuk mandi. Nah, ini disebut dengan hadas besar. Hadas besar, dan hadas besar itu tidak bisa hilang kecuali dengan mandi. Tidak bisa hilang kecuali dengan mandi. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Yang mewajibkan untuk mandi ada 6 perkara, ada 6 hal. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa, yang 3 antara laki-laki dan perempuan berserikat. Wahia, berserikat di sini maksudnya sama ya, berlaku untuk laki-laki ya berlaku juga untuk perempuan. Yang pertama iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Area yang dikhitan pada laki-laki dan area yang dikhitan pada perempuan bertemu. Paham? Paham nggak? Antum belum mengalami langsung ya pokoknya dibayangkan aja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah bertemu maka sudah dianggap jima yang dalam arti yang mengharuskan atau mewajibkan mandi. Walaupun tidak keluar air mani. Nah, kalau sudah iltiqa maka sudah wajib untuk mandi. Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanu al khitana faqad wajabal ghusla atau faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil, rawahu Muslim. Yang kedua wa inzalul mani, keluar air mani, baik disengaja atau tidak disengaja, baik secara halal atau secara haram. Paham ya? Nah, untuk antum yang belum menikah ya contoh paling simpel ya onani. Onani itu dia junub, harus mandi sebelum sholat. Kalau ada orang onani setelah itu belum mandi kok dia sholat, maka dia melakukan dosa. Kenapa? Karena dalam kondisi hadas besar dia sholat. Nggak disengaja, misalkan tidur kemudian mimpi basah, atau karena memang dia syahwatnya besar, libidonya tinggi, tanpa disengaja, tanpa dia inginkan secara sengaja ada perempuan seksi lewat depan rumah, padahal dia sudah godul basor, tapi karena memang syahwatnya yang sangat tinggi akhirnya sampai keluar air mani. Nah, seperti itu maka kan tidak ada unsur kesengajaan, tetap wajib untuk mandi besar. Wal mautu, yang ketiga adalah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia maka wajib dimandikan. Wajib mandi, gimana mandinya dia? Sudah meninggal. Enggak nyambung-nyambung toh. Sudah meninggal maka wajib dimandikan. Wa salasatun takhtassu bihan nisa, yang 3 khusus berlaku hanya untuk perempuan. Apa itu? Wahia al-haidu, haid. Maksudnya adalah ketika seorang perempuan suci dari haid. Wan nifasu, nifas. Wal wiladatu, melahirkan. Walaupun yang dilahirkan itu dalam kondisi sudah meninggal dunia. Walaupun yang dilahirkan itu masih berupa orok. Bahkan walaupun usia kandungan baru 4 bulan pertama, maka dia sudah wajib mandi setelah melahirkan. Artinya apa? Ketika misalkan keguguran kemudian dioperasi, diangkat, itu pun tetap nanti dia wajib untuk mandi. 6. Iltiqaul khitanain, inzalul mani, al-maut, al-haid, an-nifas, al-wiladah.
Ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Ya. Jadi kan meninggal itu wajib dimandikan ya? Ya. Ada pengecualian nggak boleh nggak dimandikan? Ada pengecualian. Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid maka tidak wajib atau bahkan malah memang tidak dimandikan. Langsung dimakamkan. Ya kan? Orang yang mati syahid. Ada lagi? Sini kan kalau mandi keluarnya mandi. Ya. Kalau keluarnya mandi nggak apa? Keluarnya mazid tidak mengharuskan untuk mandi. Kalau yang keluar itu madhi atau wadi, maka dia masuknya ini ma kharaja minas sabilain. Nah, ini yang keluar dari jalur depan itu kan kadang ada air seni, kadang ada mani, kadang ada madhi, ada wadi. Kalau yang keluar itu selain mani, maka yang wajib adalah wudu, tidak wajib mandi. Antum tahu bedanya madhi, wadi sama mani? Madhi itu keluar biasanya ketika dia melakukan aktivitas yang berat. Atau kalau orang sudah menikah, biasanya ketika awal-awal berhubungan, pas masih foreplay. Saya tidak mau lebih jauh lah. Pokoknya ketika baru masih bercanda, bercengkrama di awal, kemudian keluar cairan bening. Kalau madhi itu bening biasanya dia, bening agak lengket tapi bening. Beda dengan mani. Kalau mani kan dia kental dan dia memancar. Keluarnya itu bukan dikit-dikit enggak mani itu, ya kan? Memancar keluarnya. Kalau madhi itu dia warnanya jernih, terus dia memang agak lengket tapi jernih, tidak kental. Itu madhi. Kalau wadi biasanya keluarnya setelah kencing. Selesai kencing ada susulan, itu kadang itu adalah wadi namanya. Nah, madhi, wadi, air kencing semuanya najis. Ketika keluar wajib untuk wudu. Mani suci, tapi ketika keluar wajib mandi. Paham? Ya. Ada lagi? Fadhal. Lanjut ya. Ya. Apa? Maninya? Gimana maksudnya? Gimana tuh? Hah? Ya. Setahu saya maninya perempuan itu keluarnya karena dua. Satu, mimpi basah. Dua, karena dia senggama dengan suami. Senggama lah. Senggama. Ya, kita kan harus bilang dengan suami karena kita tentu meyakini bahwa senggama dengan selain suami haram, dosa besar, karena itu termasuk dari zina, kecuali kalau dengan tuannya. Tapi kan hari ini fakta dan realitanya tidak ada perbudakan, kan gitu. Setahu saya dua itu, karena senggama atau karena mimpi basah. Jadi perempuan itu juga bisa mimpi basah, bisa ihtilam. Dan sama kalau dia keluar air mani ya dia wajib mandi. Kan salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa inzalul mani. Jadi kalau seorang perempuan keluar air mani ya dia wajib untuk mandi. Allah alam. Gitu ya. Ya. Ada lagi? Ya. Ya. Dulu saya pernah dengar juga katanya bersentuhan dengan bangsa jin bisa membatalkan wudu. Itu minta detailnya gimana? Saya malah belum pernah dengar itu. Saya malah belum pernah dengar. Dan ya kalau kita belajar Abi Suja ini kan memang masih basic awal ya, kita tidak ke mutawalat. Kalau di kitab-kitab mutawalat ada pembahasan terkait dengan jin, malaikat, itu memang ada. Allah alam, saya tidak berani menjawab dan merinci karena memang belum tahu. Nanti kalau antum ngalami langsung cari pembahasannya terus share sama kita. Allah alam. Lanjut, faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Fasal menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi dan sunnah-sunnahnya mandi. Fardu alias rukun-rukunnya mandi. Orang itu dikatakan sah mandi besarnya kalau memenuhi faraid ini, fardu-fardu ini. Apa? Wa faraidul ghusli salah satu asya.
Fardunya mandi ada 3. Yang pertama an-niyatu, niat. Berhubung mandi itu aktivitas yang biasa kita kerjakan alias adat, maka niat mandi itu tidak boleh hanya sekedar mandi, niat mandi. Kalau wudhu kemarin kan boleh, hanya sekedar niat wudhu. Kalau mandi tidak bisa. Kalau mandi niatnya, antum melihat itu di footnote, niyatu raf'i hadatsin, niat mengangkat hadas, atau niat untuk mengerjakan kewajiban mandi atau kewajiban bersuci, atau boleh niat mandi tapi mandi untuk sholat, mandi agar boleh untuk sholat, tidak bisa hanya sekedar niat mandi. Untuk membedakan antara mandi besar dengan mandi biasa. Kapan niat itu? Seperti yang kemarin kita bahas bahwa niat itu beriringan atau berbarengan dengan amal atau awal dari aktivitas ibadah kita atau ritual yang kita kerjakan. Maka mandi ini niatnya adalah ketika basuhan pada anggota yang pertama kali kena air. Paham ya? Misalkan yang pertama kali kita basuh kepala, maka ketika kita basuh kepala, ketika itulah kita berniat. Kalau sudah basah semua tapi lupa belum niat, maka niat setelah basah semua guyur lagi dengan niat, misalkan dari kepala, setelah itu seluruh tubuh dibasahi lagi. Paham ya? Wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi, menghilangkan najis kalau najis itu ada di badannya. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Lipetan-lipetan itu harus kena air semua. Lipetan-lipetan itu mana? Sela-sela sini, belakang lutut, selangkangan, kan itu. Bagian belakang dubur, kan itu. Jadi 3. Niat menghilangkan najis, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Loh, enggak harus wudu enggak harus mulai dari kanan baru yang kiri enggak. Kalau kita berbicara rukunnya mandi, maka cukup 3 ini. Jadi kalau antum ihtilam, mimpi basah, bangun sudah qomat, biar cepat mandi besarnya, cukup antum siram aja seluruh tubuh antum basahin, enggak sabunan, enggak masalah. Sudah beres mandi besarnya. Paham ya? Kalau daripada antum mandi sabunan, samponan, sikat gigi pakai sabun wajah, pakai krim lagi, aduh itu dah ketinggalan jamaah nanti. Itu. Wa sunanuhu khamsatu asya'a, sunnah-sunnahnya ada 5. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah. Wal wudu'u qablahu, berwudu sebelum mandi. Wa imrarul yadi 'alal jasad, imrarul yadi itu gini. Apa namanya? Menggosok tubuh. Biar apa? Untuk memantapkan, meyakinkan bahwa air itu betul-betul sampai ke seluruh bagian tubuh. Wal muwalatu, mualah itu bersambung, tidak dipisahkan oleh jarak yang lama. Baru bagian kanan yang dibasuh, kemudian main game dulu, selesai 1 ronde, baru kemudian dilanjutkan yang bagian yang kiri. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Berarti mandi wajib itu enggak harus pakai sampo, Ustaz? Enggak harus pakai sampo. Enggak sampoan, enggak sikat gigi, enggak pakai sabun pun bisa sah mandi besarnya. Asalkan itu tadi airnya diratakan ke seluruh tubuh, dan tentu jelas airnya di sini adalah air yang suci menyucikan. Airnya adalah air yang suci menyucikan.
Dan ditanyakan sebelum masuk ke fasal berikutnya, tafadhol. Ya. Kalau yang nyiram aja tapi nggak sesuai ini apa cara-caranya, tapi rukunnya terpenuhi dan nggak ada hujah, gimana? Nggak ada hujah. Contohnya kan belum apa akan masih lama, terus mandinya tuh mandi nggak ikut ini tata cara ini. Sunah-sunahnya nggak dikerjakan, tidak masalah. Maksudnya gimana? Apakah mandi besarnya tetap sah atau tidak gitu kan? Ya tetap sah, tidak masalah. Kadang saya sendiri kalau sudah mepet ya mandi besar, yang penting sah, yang penting sah. Kadang memang di rambut terasa agak gimana gitu kan, kalau sudah waktunya pakai sampo terus hanya dibasahi kan malah rambut kan terasa kumel kan. Tapi ya gimana? Nah, karena waktunya mepet ya sudah, yang penting sah dulu, terangkat hadas besarnya biar kita sholat. Nanti setelah sholat kan masih bisa diulang lagi mandinya, mandi yang lengkap, sabun kat gigi, sabun wajah, sampo, pakai krim, lulur. Ada yang pakai lulur nggak di sini? Gitu ya. Lanjut, faslun fil agsali al masnunati. Fasal menjelaskan tentang mandi-mandi yang sunnah. Tadi kan mandi wajib, mandi-mandi yang sunnah. Wal iktisalat al masnunat sab'ata asyara ghuslan. Mandi-mandi yang disunahkan ada 17. Yang disebutkan di sini ada 17, tapi sebenarnya ada mandi-mandi sunnah yang lain. Tapi yang disebutkan oleh beliau di sini ada 17. Yang pertama ghuslul jumu'ati, mandi hari Jumat. Disunnahkan hanya untuk mereka yang berniat untuk menghadiri Jumatan. Dimulainya dari sejak terbit fajar sampai imam salam dari sholat Jumat. Di startnya itu dari sejak terbit fajar. Jadi kalau mandinya jam 1 malam, niat mandi Jumat, itu tidak dihitung sunnah mandi Jumat. Paham ya maksudnya ya? Jadi sejak terbit fajar. Wal idaini, mandi 2 hari raya. Mandi 2 hari raya. Kalau hari raya waktunya dari sejak pertengahan malam ilal ghurub, sampai terbenam matahari. Paham ya? Nah. Wal istisqa, mandi untuk sholat istisqa. Kenapa kok juga disunahkan? Karena istisqa juga adalah sholat di mana sholat itu mengumpulkan banyak kaum muslimin, sebagaimana sholat hari raya dan sholat Jumat. Wal khusuf, wal kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi karena atau setelah memandikan jenazah, itu juga disunahkan. Jadi tidak wajib kalau antum habis memandikan jenazah, atau mungkin karena memang masih muda, masih derajatnya di keluarga itu cucu, biasanya kan diminta untuk memangku mbah ketika dimandikan misalkan. Nah itu setelah itu tidak wajib mandi, hukumnya sunnah. Wal kafiru idza aslama, orang kafir apabila dia masuk Islam. Wal majnun wal mughma alaih idza afaqa, orang gila, orang pingsan ketika siuman atau sadar. Wal ghuslu indal ihram, mandi ketika ihram. Ihram ini adalah memulai manasik umroh atau haji. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk ziarah ke Mekah Madinah. Walid dukhuli Makkah, masuk Makkah. Walil wukufi bi Arafah, wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Wali ramyil jimari salas, melempar jumroh yang 3.
walid tawafi dan tawaf. Yang belakang-belakang ini semuanya adalah aktivitas atau manasik dalam haji atau umroh. Haji atau umroh. Ada soal? Sebelum lanjut? Kalau Jumat itu afdalnya yang sebelum Jumat itu mandinya sekali atau boleh 2 kali? Kenapa kok 2 kali? Misalkan pagi sebelum aktivitas 6:30 udah mandi dulu gitu. Nanti sebelum Jumat mandi lagi, itu lebih afdal atau? Kalau pagi sebelum aktivitas itu sudah diniati mandi sunnah Jumat, maka ya cukup sekali, tidak masalah. Kalau mau 2 kali juga tidak masalah sebenarnya. Yang penting yang dihitung sunnah kan 1, baik yang sebelum aktivitas atau yang sebelum Jumatan, kan gitu. Kalau sabunnya banyak nggak apa-apa 2 kali. Ada lagi? Apa sih? Mandi hari raya, waktunya tengah malam sampai terbenam matahari. Terbenam matahari. Jadi misalkan karena kita takbiran itu kan, takbiran sampai subuh, setelah subuh malah disuruh ke lapangan. Kita mau izin untuk mandi nggak bisa karena yang suaranya bagus cuma kita misalkan. Akhirnya takbiran terus sampai sholat hari raya. Setelah sholat hari raya kita masih bisa dapat mandi sunnah hari raya. Masih ada waktu untuk mengerjakan mandi sunnah hari raya. Gitu. Yang penting mandinya ya mandi seperti kriteria yang sebelumnya, airnya merata ke seluruh tubuh. Kalau kita niat pengen dapat mandi sunnah Jumat tapi kita nggak membasahi rambut, ya nggak dapat. Paham ya maksudnya ya? Jadi mandinya di sini mandi sesuai dengan definisi syar'i, tidak mandi versi kita. Wah tadi malam saya baru habis sampoan, masa sampoan lagi? Terus diniati sunnah mandi Jumat ya, dapat niatnya aja berarti. Faslun fil mashi alal khuffain. Fasal menjelaskan tentang mengusap kedua terompah. Kedua terompah. Kita terjemahkan aja seperti itu biar lebih mudah. Wal mashu alal khuffaini jaizun. Mengusap kedua terompah itu boleh bi salasati syara'ita, dengan 3 syarat. Harusnya 4, tapi yang disebutkan oleh beliau di sini ada 3. Ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit thaharah. Memulai menggunakan kedua terompah atau yang mungkin sering kita pakai sepatu, sebelum menggunakan sepatu ba'da kamalit thaharah, harus sempurna dulu bersucinya. Artinya ketika mau menggunakan sepatu dan kita ingin mashul khuffain, maka sebelum menggunakan sepatu kita dalam kondisi suci, berwudu terlebih dahulu. Wa ayyakuna, hendaknya 2 terompah itu satiraini, menutup li mahalli ghuslil fardhi minal qadamaini, lokasi yang wajib dibasuh dari kedua kaki. Paham maksudnya? Terompahnya itu minimal berarti sampai di atas mata kaki. Sepatunya tidak boleh di bawah mata kaki. Karena apa? Bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu kan sampai mata kaki. Artinya ketika sepatu kita hanya di sini, kita tidak bisa dapat rukhsah untuk mashul khuffain. Sandal, walaupun sandalnya ejer, itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak menutup bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu. Atau sepatu sawah. Tahu sepatu sawah ya? Sepatu sawah kan dia pendek kan? Nah itu juga tidak bisa. Sepatu gunung, tidak semua sepatu gunung bisa. Karena ada beberapa sepatu gunung yang dia juga rendah. Kan gitu. Mayoritas mungkin tinggi di atas mata kaki, tapi sepatu yang di bawah mata kaki tidak bisa kita pakai rukhsah mashul khuffain. Wa ayyakuna,
hendaknya kedua terompah itu mimma yumkinu tatabu'ul masy'anihima, merupakan terompah yang memungkinkan untuk digunakan berjalan. Umumnya memang dipakai untuk berjalan, digunakan untuk atau sebagai terompah. Jadi walaupun menutup area yang wajib dibasuh ketika wudhu, tapi dia bukan terompah, bukan sepatu, plastik misalkan. Paham ya? Maksudnya ya? Kan tertutup semua anggota area yang wajib dibasuh, tapi tertutupnya pakai plastik. Nah, itu nggak bisa nanti ketika wudhu kemudian membasuh plastik. Nggak bisa, harus terompah. Harus terompah. Atau mungkin nutup tapi dibuatnya dari kardus. Kardus itu dipakai jalan berapa kilometer udah jebol kan? Nah, seperti itu. Nah, syarat yang keempat yang tidak disebutkan di sini oleh beliau adalah apa? Hendaknya terompahnya suci. Hendaknya terompahnya suci. Wayam sahul mukimu yauman walailatan, orang yang mukim boleh mashul khufain 1 hari 1 malam. Wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna, kalau musafir 3 hari 3 malam. Wa batida'ul muddati min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain, 1 hari 1 malam 3 hari 3 malamnya itu dihitung permulaannya dari sejak yuhditsu, ketika dia berhadas. Faham maksudnya? 1 hari 1 malam dihitungnya sejak dia hadas setelah menggunakan terompah. Dia menggunakan terompah berangkat jam 6 pagi. Udah wudhu memenuhi syarat-syarat tadi kan. Sebelum pakai sudah bersuci, terompahnya di atas mata kaki, terompahnya memang betul-betul sepatu, kemudian kondisinya suci. Dipakai jam 6 pagi. Terus berlangsung sampai sore dia nggak hadas. Sampai jam 6, maka dihitung 1 hari 1 malamnya sejak jam 6 sore. 3 hari 3 malam dihitung sejak jam 6 sore. Faham maksudnya ya? Jadi tidak dihitung dari sejak menggunakan, tapi dihitungnya dari sejak dia hadas pertama kali setelah menggunakan sepatu, menggunakan terompah. Fa'in masaha fil hadori, kalau dia melakukan masul khufain ketika dalam kondisi tidak safar, thumma safara, tapi kemudian bersafar, au masaha fis safari, atau dia masul khufain ketika safar, thumma aqama, kemudian dia bermukim, atamma masha mukimin, maka durasi yang digunakan adalah durasi orang yang mukim. Artinya berapa? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a. Masul khufain ini dia batal, tidak bisa lagi digunakan karena 3 hal. Bi khal'ihima, dengan melepaskan keduanya atau salah satu keduanya. Misalkan terasa sudah kayaknya ini kaki saya udah jamur nih. Terus dilepas salah satunya, maka hilang untuk mengerjakan mashul khufain. Wangqidha'il muddah, habisnya durasi. Sudah lebih dari 1 hari 1 malam untuk mukim, sudah lebih dari 3 hari 3 malam untuk musafir. Wa ma yujibul ghusla, dan apapun yang mewajibkan mandi. Itu tadi iltiqaul khitanain, inzalul mani, al maut. Kalau kita masul khufain kemudian kita tidur ihtilam, mimpi basah, maka hilang rukhsah untuk masul khufain. Terus gimana Ustaz? Ya dicopot kemudian kita mandi besar. Kan junub. Mandi besar, setelah mandi besar kita bersuci, kemudian pakai lagi, dimulai lagi, dihitung lagi dari awal. Ada soal? Walaupun ini mungkin sesuatu yang jarang kita praktekkan. Apa? Kaifiyah untuk masul khufainnya. Nah, masul khufainnya kaifiyahnya gini. Ketika masul khufain kan pengganti dari membasuh kaki. Kita udah wudu sempurna semuanya. Bismillah, wajah, tangan, kepala. Ketika sampai kaki maka
Tangan kita basahi, kemudian kita usap depan ke belakang. Depan ke belakang. Paham ya? Depan, atas ya. Itu. 1 kali sudah sah, kalau mau ambil sunnah ya 3 kali. Caranya gitu. Ada yang sudah pernah praktek Mas Lufain? Belum pernah? Belum pernah? Belum dulu ndaki berapa hari sih? Angkatan antum kan pernah ke Samalikor? Oh, 1 hari 1 malam ya? Pada pakai sandal ya ketika itu ya? Ya, suatu saat nanti kalau antum mendaki lebih dari 1 hari kemudian menggunakan sepatu yang di atas mata kaki, maka bisa pakai rukhsah mashul khuffain. Apa Rit? Kalau sepatunya di bawah mata kaki tapi kaosnya. Nah, itu tidak bisa. Harus sepatunya, bukan kaos kakinya. Dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu dan saya pelajari, yang dihitung itu sepatunya, bukan kaos kakinya. Ada di mazhab lain mengatakan bahwa jawrab alias kaos kaki itu juga bisa dikategorikan sebagai khuffain. Tapi kan kaos kaki itu bukan tadi loh. Yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Mungkin nggak orang pakai kaos kaki terus jalan? Ya perjalanan pakai kaos kaki kan nggak mungkin kan? Artinya dia tidak memenuhi syarat sebagai al-khuffain. Allah alam. Apa nih? Saya pernah di imam terus kondisinya masuk khuffain juga. Terus tak pikir-pikir sekarang saya lupa itu sebelum pakai sepatu dan suci belum. Terus sekarang gimana? Masalahnya jamaah saya kan itu. Ya jamaah saya kan itu. Belum tahu ilmunya gitu. Allah alam ya, tapi setahu saya sih sesuatu yang dikerjakan karena ketidaktahuan, insya Allah ma'fu. Insya Allah ma'fu. Gitu. Apalagi antumnya tidak tahu, apalagi jamaah antum ya. Mungkin ada lagi. Hanya saja memang orang kalau sholat menggunakan sepatu itu kan nanti sujudnya kan jadi sulit. Kenapa? Karena syarat sujud itu kan 7 anggota harus kena lantai kan. Walaupun ada penghalangnya, ada satirnya, tidak masalah, kecuali dahi ya. Kalau dahi tidak boleh ada penghalangnya. 7 anggota sujud itu kan apa? Wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Perhatikan, 2 telapak kaki, bukan ujung jari, ya kan? Bukan juga bagian sini, tapi telapak. Makanya orang sujud itu bagian sininya harus kena lantai. Kalau antum pernah sujud kok hanya gini, maaf ya, ini loh, ini nanti nggak memenuhi syarat sujud. Harus gini. Minimal ini loh, ibu jari kalau emang sangat sulit sekali, ibu jari ini loh. Jangan cuma numpang gini. Karena ini bukan telapak tapi ru'usul asobi, ujung-ujungnya. Ini kemarin saya dapat faedah ini dari Syekh Habib Najib Abdullah Ghalib ketika di Bekasi ikut daurah matan Mukhtasar Latif itu. Seperti itu. Saya pas habis dengar itu, berapa kali ya saya pernah sujud tidak sesuai dengan kriteria, gitu. Allah alam. Itu ya Nip. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau sakit dan seterusnya beda. Kaitannya apa itu? Yang sujud tadi. Kalau sakit ya seterusnya beda. Ya kalau orang sakit dah di luar konteks pembahasan, tetap dia mendapatkan rukhsah. Tetap dia mendapatkan rukhsah. Lagi? Kalau tidak ada, kita habis bahas wudhu, habis bahas mandi. Dalam beberapa kondisi kadang kita mau wudhu, tapi nggak bisa wudhu. Bisa jadi karena tidak ada air, atau ada air tapi kita sakit sehingga kita tidak boleh menggunakan
air. Pada beberapa kondisi kita junub mau mandi tapi nggak bisa mandi, kan gitu. Baik karena tidak ada air atau ada air tapi kita tidak bisa menggunakan air. Terus bagaimana? Sebagai ganti dari wudhu dan mandi itu maka kita tayamum. Maka kita tayamum. Maka nanti pembahasan berikutnya adalah tentang tayamum. Begitu insya Allah kita lanjutkan lagi pekan yang akan datang. Masih jauh perjalanan kita, belum ada seperempat awal. Semoga kita diberikan sehat terus, istiqomah sampai bisa menyelesaikan matan ini. Begitu. Sekali lagi kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya tutup. Ya, Rocky. Katanya kalau mandi itu kita nggak boleh telanjang bulat asli gitu. Boleh nggak? Allah alam ya, saya belum pernah membaca keterangan terkait tidak boleh telanjang bulat itu, tapi memang yang pernah saya baca itu ada sahabat Utsman atau sahabat Ali itu kan, dikatakan bahwa beliau itu selama hidup tidak pernah melihat kemaluannya karena saking pemalunya. Utsman mungkin gitu. Jadi memang ya, kalau boleh apa enggak, setahu saya sih boleh, enggak masalah. Boleh, enggak masalah. Allah alam. Setahu saya gitu ya, Rokia. Jadi enggak masalah. Antum enggak nanya, kalau habis mandi besar itu harus wudu apa enggak? Antum biasanya kalau habis mandi wajib wudu apa enggak? Wudu ya? Wudu ya? Enggak? Enggak wudu? Antum pas mandi megang anu enggak? Megang. Kalau megang berarti kan hadas kecil. Berarti harus wudu. Tapi kalau pas mandi antum bisa menghindari area itu. Apa maksudnya ya? Kalau terkumpul dua hadas gimana? Hadas kecil dan hadas besar terkumpul jadi satu. Bisa tak? Bisa. Orang tidur kemudian mimpi basah. Tidur kan hadas kecil, mimpi basah hadas besar. Berarti harus wudu dan mandi. Nah, kalau terkumpul dua sebab hadas kecil dan besar, maka yang harus dikerjakan adalah yang besar. Allah alam. Ada lagi? Apa, Dim? Yang tadi bibi ya? Ya. Bibi kan boleh, kalau bibinya nggak penyesuaian sama ibu. Bibinya nggak sepenyesuaian sama ibu? Ya. Sebentar. Lah ini bibi dari mana? Dari ibu. Tapi nggak sesusuan. Ya. Kok bisa nggak sesusuan? Berarti kan orang tua ibu nikah gitu. Berarti bibi dengan ibu itu beda orang tua. Beda bapak apa beda ibu? Beda bapak. Piye. Nah ini kesana bibi kandung ya, kesana bibi kandung, adik kakaknya ibu yang perempuan berarti kan bibi dari ibu kandung, semuanya mahram. Berlaku juga untuk bapak, adik atau kakaknya bapak yang perempuan, setua apapun dan semuda apapun. Pahamnya semudah apapun ya, karena kadang kan orang itu nikahnya agak telat,
Kan gitu. Sehingga memang kadang antara bibi dengan keponakan itu usianya sama, bahkan bisa jadi lebih tua keponakan. Ya kan? Kan gitu. Semuanya mahram. Pertanyaan antum tuh bagaimana? Saya mau nanya. Adiknya ibu saya. Ya, sebentar. Punya adik nih. Adik kandung apa? Bukan? Ya, adik kandung. Adik kandung. Adik kandung cuman ibunya adik. Sebentar. Ibu ya, kita breakdown ke sini ya Ibu ya. Ibu ini bapaknya kita kasih nama A. A ini bapak. Ini B. Ini ibu. Berarti ini Mbah Kong antum, ini Mbah Huti antum. Ya kan? Bapak dan ibu kandungnya ibu. Lah, yang adiknya ibu yang antum maksud tadi itu gimana ceritanya? Adiknya ibu tadi ibunya nggak nyusuin ibu saya. Punya adik. Adiknya ibu antum ini anaknya A dan B atau bukan? Anaknya A. Anaknya A tapi bukan anaknya B. Anaknya A sama B. Itu loh yang saya tanya dari tadi itu. Anaknya A dan B. Cuma si adik ini tidak disusui oleh B. Ibu saya yang tidak disusui sama B. Oh, adik disusui sama B tapi ibu antum nggak disusui sama si B. Ya tetap bibi mahram antum. Walaupun tidak disusui oleh B. Kenapa? Karena kemahroman adiknya ibu dengan antum bukan mahram karena susuan, tapi karena nasab. Paham maksudnya? Jadi mahramnya itu karena nasab, bukan karena susuan. Paham ya? Betul nih, udah paham belum? Kalau sudah karena jalur nasab ya mau disusui nggak disusui yang penting dia ada nasab. Apalagi kalau hari ini kan banyak sekali ibu-ibu yang setelah melahirkan udah langsung anaknya dikasih susu sapi, ya kan? Tidak disusui sendiri. Kenapa? Karena wanita karir, bro. Habis melahirkan udah beres nifas ya langsung gas lagi berangkat, ya kan? Kan banyak seperti itu kan hari ini kan perempuan-perempuan para ibu yang tidak menyusui anaknya sendiri, atau kalaupun disusui ya sebulan 2 bulan terus sudah. Padahal kan hak susuan itu berapa? Haula ini kamila ini kan? Harusnya 2 tahun sempurna, 2 tahun penuh. Ya. Tapi ibu saya tadi tidak hasil dari A dan B. Oh, iya. Ya berarti dari awal yang saya gambar salah. Kan gitu. Berarti ini bukan ibu A dan B ini kan berarti adik. Ya kan? Yang ibu antum berarti A sama orang lain. Sama ibu antum sama mbah antum berarti ya. Nah, A sama C. Ini kan? Ini kan? Ini sama-sama perempuan. Ibu dan adik ini sama-sama perempuan. Yang antum tanyakan, apakah antum sama ini adalah mahram atau tidak? Itu ya. Berarti antum kepada ini itu bibi, tapi bibinya itu bukan bibi kandung. Setahu saya sih bukan mahram. Setahu saya. Karena bukan anak kandung dari mbah antum. Tapi masih ada darah ya, karena dia dari jalur yang laki-laki, bukan dari jalur yang perempuan. Allah alam. Sementara ini jawabannya bukan mahram, karena dia bukan bibi asli. Karena dia bukan bibi asli. Nah dari jalur laki-laki kan? Iya.
Yang dari jalur perempuan ada juga. Ada juga seperti itu. Ada. Berarti C menikah lagi dengan D, punya anak perempuan. Ya betul kan? Ya. Iya kan? Ibu saya punya orang tua tuh 4. Ah. Dari masing-masing pasangan ini punya anak. Jadi adiknya ibu saya. Nah itu lah. Ya paham saya. Ibu antum sama adik ini tuh dia saudara. Kenapa saudara? Karena seayah. Ya kan gitu. Bukan bawaan B, ya kan? Ini adalah anak dari A dan B, maka ibu dengan adik ini adalah saudara seayah karena ayahnya sama, kan gitu. Nah, cuma apakah bibi seayah itu masuk kategori mahram antum atau tidak itu yang saya belum membaca. Tapi sementara ini untuk lebih aman sampai nanti kita ketemu jawabannya, anggap saja bukan mahram dulu karena bukan bibi kandung. Yang gitu. Saya tahu kenapa ibu antum punya 4 orang tua, bisa jadi ya seperti ini kan. Ini sama ini ya dianggap sebagai orang tua, A dan B dianggap sebagai orang tua beliau, ya kan? Ya enggak? Yang pertama tuh pisah, itu masing-masing nikah lagi. Nah iya kan, awalnya kan C sama A, terus pisah. A nikah sama B, C nikah sama D, ya kan? C sama D ini juga punya anak lagi, adik lagi perempuan, ya kan? Kalau ini berarti saudara seibunya ibu, kalau ini saudara seayahnya ibu. Gitu. Ya soalnya apakah bibi Ya inilah bibi yang bukan kandung ini atau tidak. Tapi nggak apa-apa, memang seperti ini apalagi kita ngalami langsung harus kita cari tahu ilmunya. Harus kita cari tahu ilmunya. Seperti yang kasus yang saya sendiri alami. Kemarin ada anak pemuda hijrah yang istrinya melahirkan kemudian sesak nafas di rumah sakit. Oleh dokter dianjurkan untuk dikasih donor ASI karena istrinya anak pemuda hijrah ini masih belum lancar ASInya. Akhirnya sama dokter dianjurkan untuk donor ASI. Akhirnya kemudian yang diminta bantuan untuk donor ASI istri saya dapat 3 kantong. Nah, akhirnya kan mau tidak mau saya dan istri harus mempelajari kaitannya dengan anak susuan, kan gitu. Apakah semua anaknya pemuda hijrah ini kemudian nanti semuanya menjadi anak susuan saya, ataukah hanya yang mendapatkan ASI istri saya, kan gitu. Karena nanti konsekuensinya kan anak-anaknya dia boleh atau tidak menikah dengan anak-anak saya, atau yang lebih dekat apakah mereka menjadi mahramnya anak saya atau tidak. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Jadi hal-hal yang ya dulu seperti yang kita pelajari di ta'lim muta'alim, ilmul hal itu harus betul-betul kita pelajari. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang kita alami, kita kerjakan, kita lakukan setiap hari, paling dekat dengan kita. Tuh gitu. Allah alam. Cukup ya. Ini kita keluar langsung adzan ini, udah 32. Itu sih masih jam 9. Jam kita keren. Ya begitu. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.